Rumah Skopus Tasikmalaya menggelar kegiatan pelatihan Skopus Camp Tasikmalaya yang dilaksanakan di Cordela Hotel Tasikmalaya selama 3 hari yang dimulai pada Kamis 30 November hingga Sabtu 2 Desember 2023. Kegiatan Skopus Camp Tasikmalaya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Skopus Camp ini diikuti sebanyak 18 peserta dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini adalah kegiatan pelatihan Camp Skopus Cabang Tasikmalaya. Ini merupakan salah satu bagian daripada turunan skema pusatnya, yaitu yang ada di Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 18 dari Poltekkes. Semuanya para dosen yang memang sangat membutuhkan sekali untuk luarannya, yaitu submit. Submit untuk ke jurnal Skopus baik Q1, Q2 maupun Q3. Ini merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk kinerja dosen. Itu mungkin salah satu. Semoga Skopus di Kota Tasikmalaya bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut membantu untuk para dosen ya, yang memang membutuhkan luaran yang bermanfaat. Skopus merupakan salah satu sumber data literatur ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi yang dimiliki dan dikelola oleh Elsevier. Jurnal terindeks Skopus inilah yang dipakai oleh Dirjen Dikti sebagai acuan jurnal internasional bereputasi. Selain itu, Skopus juga digunakan sebagai standar publikasi jurnal bagi dosen di Indonesia. Dan itu kalau Bapak Ibu tulis, kemudian orang di sebelah sana yang tidak tahu dengan kita, melihat tulisan kita, mempraktekkan apa yang kita tulis, itulah yang disebut dengan ilmu nafi. Skopus memiliki cakupan jurnal yang sangat banyak, yaitu sekitar 22.000 lebih jurnal dari berbagai bidang. Selain itu, Skopus juga menyajikan data hak paten dari banyak penelitian di dunia. Skopus juga memberikan layanan yang berfungsi untuk menilai dampak suatu jurnal baik berdampak signifikan maupun tidak, sehingga hal tersebut menjadi keunggulan dari Skopus. Skopus dapat digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan referensi jurnal internasional dengan kualitas tinggi. Hari ini para peserta kita fokuskan untuk mengumpulkan material-material terbaik yang akan digunakan sebagai bahan untuk menulis. Selain itu juga menyiapkan alat supaya alatnya kompatibel terhadap aplikasi yang akan kita latihkan pada hari kedua. Jadi pada hari pertama ini fokus kepada menyiapkan semua kebutuhan yang akan kita pakai pada hari kedua. Hari kedua nanti kita masuk baru digital writing. Targetnya submit dan papernya terindeks Skopus. Iya, ini terima kasih juga nih Rumah Skopus Indonesia. Kami dari dosen-dosen Poltekkes Tasikmalaya ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini karena memang ini menjadi tuntutan ya. Jadi para peneliti dosen Poltekkes Tasikmalaya ini sudah banyak melakukan penelitian, sudah kami danai juga, tetapi agak mendapatkan kendala ketika ingin publikasi terutama di Skopus. Jadi sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan seperti ini. Ya harapan kami sebenarnya ini dalam waktu 3 hari ini, dalam Skopus Camp ini sudah bisa menghasilkan manuskrip yang siap submit, dan mungkin waktu tidak terlalu lama tahun depan itu harapannya sudah ada jurnal atau manuskrip yang sudah terpublish di Skopus, bahkan Q1 atau Q2 begitu. Baik, output dari pelatihan ini, hari ini kita hari terakhir, jadi 3 hari secara berturut-turut dilaksanakan pelatihan secara intensif atau bootcamp istilahnya, dan kemudian setelah itu akan diadakan pendampingan selama 1 tahun, dan tiap minggunya itu disediakan waktu 1 minggu 2 hari. Nah, sehingga nanti peserta diharapkan tidak hanya submit saja,
tetapi mampu untuk nanti sampai dengan publikasi Q1 di Scopus. Terkait dengan kegiatan Rumah Scopus Tasikmalaya, memang ini hal yang baru ya, mungkin bagi kami banyak ilmu yang didapat ya, yang mungkin tidak didapat di dunia pendidikan, karena ini banyak pengalaman, karena Scopus itu mungkin agak susah bagi dosen-dosen yang mencari misalkan mencari Scopus yang bereputasi gitu. Nah, di Rumah Scopus ini kita mendapatkan masukan-masukan dari ahli-ahli yang berpengalaman, antara lain kalau kita ingin masuk Scopus yang bagus, itu bahan-bahannya juga harus bagus gitu. Nah, itu ada cara-caranya tertentu ternyata. Kemudian yang kedua juga kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya ada gitu, tetapi kita tidak pernah manfaatkan. Contohnya Mendeley, kemudian websitenya Scopus, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Pelatihan lain sering ya, banyak. Cuman mungkin yang agak khas dari Rumah Scopus adalah ilmunya mungkin didapat berdasarkan pengalaman gitu. Jadi kadang-kadang untuk mendapatkan ini kita perlu banyak menggali gitu. Nah, ini yang kita tidak dapat hanya dari teori saja, tetapi berdasarkan pengalaman dari para pembicara. Dari narasumbernya sudah banyak mengetahui seluk-beluk tentang Scopus. Rumah Scopus luar biasa, yang tadinya saya merasa submit ke jurnal Scopus kayak berat, nggak mungkin, tapi ternyata alhamdulillah di hari ketiga ini saya bisa submit ke jurnal internasional yang bereputasi Scopus Q3. Mudah-mudahan diterima, dan selain itu juga saya pribadi khususnya sangat senang dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama pelatihan selama 3 hari ini. Yang tadinya itu saya Mendeley masih tahu, tapi untuk aplikasinya masih belum mahir gitu. Sekarang udah bisa. Kemudian Grammarly dan sebagainya, banyak sekali ilmu, pokoknya luar biasa buat Rumah Scopus, keren pokoknya. Makasih banyak Rumah Scopus. Terima kasih juga kepada Rumah Scopus cabang Tasikmalaya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Tasikmalaya, dan kami itu akan dilakukan pendampingan. Jadi setelah pelatihan ini akan pendampingan selama 1 tahun. Luar biasa pokoknya ini, trainer-trainernya itu sangat luar biasa mendampingi kami dari mulai kita mengenal template dan sebagainya itu. Jadi betul-betul mendampingi, jadi luar biasa Rumah Scopus Tasikmalaya. Kegiatan closing untuk Scopus Camp kerjasama antara Poltekkes Tasikmalaya dengan Rumah Scopus kami akhiri, dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan.